Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, kembali lagi. Kali ini di bagian kedua, Bapak Ibu, terkait dengan renja ya. Kemarin kita udah di bagian sebelumnya kita sudah belajar di tahap pertama ya, Bapak Ibu ya. Tahap pertama faktor pembentuk renja, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita di prarenja, ini kita sudah belajar tentang prarenja. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya adalah kita bagaimana membentuk dua faktor yang selanjutnya, yaitu faktor pembentuk yang selanjutnya. Jadi kemarin udah satu, sekarang dua lagi pembentuk renja, yaitu terkait dengan usulan DPRD dan usulan masyarakat. Nah, ini dilakukan di tahapan penelaahan usulan, Bapak Ibu. Tahapan usulan. Jadi ini bagian kedua dari tahapan penyusunan renja bagi perangkat daerah. Nah, di sini kita akan menelaah tiga usulan ini menjadi satu kompilasi renja gitu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini dilakukan, kita akan langsung aja ke sistem. Seperti biasa, kita buka spd.go.id, Bapak Ibu, lalu kita ke perencanaan pembangunan daerah, lalu kita masuk ke renja. Seperti biasa, sama dengan ini, seperti kemarin, kita akan masuk sebagai dinas pekerjaan umum ya, Bapak Ibu. Lalu masuk, tunggu sebentar. Nah, kita akan masuk ke halaman dashboard. Ini udah kita bahas kemarin ya. Nah, kalau kemarin ketika kita masuk dashboard itu belum ada usulan SKPD nih, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ada. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau prarenja kita lakukan, usulan ini juga akan muncul di sini. Usulan prarenja akan muncul di sini. Itu. Oke. Ini ukuran usulan DPRD, usulan kelurahan, dan usulan kecamatan. Untuk bagian kedua ini kita kita akan masuk ke renja. Nah, kalau kemarin kita di sini, kita masuk ke tahapan selanjutnya di telaah usulan, Bapak Ibu. Sini ya. Kita cek lagi di renja, lalu telaah usulan. Kita klik di sini. Nah, di sini ada tiga, seperti tadi dijelaskan di awal video, ada tiga hal yang akan kita telaah. Yang pertama adalah usulan perangkat daerah, ya Bapak Ibu. Lalu ada juga usulan pokok pikiran dewan, lalu ada juga usulan dari masyarakat, yaitu di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini di kompilasi usulan, jadi ada menu selanjutnya ya, setelah usulan dan kompilasi usulan. Nah, ini kita lihat di sini yang masuk, Bapak Ibu, yang masuk sebagai usulan itu baru 3, yaitu milik perangkat daerah. Jadi yang sudah masuk adalah usulan perangkat daerah, usulan kelurahan, kecamatan, dan usulan pokok pikiran dewan itu belum masuk, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita lihat yang sudah masuk di sini usulan perangkat daerah, Bapak Ibu. Gitu. Kita lihat masih ngeloading ya. Kita tunggu sebentar. Itu nanti akan muncul di sini 3 usulan ini, Bapak Ibu. Nah, pada proses ini, Bapak Ibu, kita akan, jadi usulan perangkat daerah itu karena dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, seharusnya ketika penginputan itu juga sudah terverifikasi gitu ya, Bapak Ibu. Jadi di usulan perangkat daerah itu prosesnya dia akan langsung masuk ke kompilasi. Tapi yang secara utama yang harus kita verifikasi, harus kita telaah di sini adalah usulan kelurahan, kecamatan, dan pokir, Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang harus kita verifikasi secara utama adalah usulan pokir, kecamatan, dan kelurahan. Nah, di proses musrenbang kita kemarin, kita tidak menggunakan pagu, dan pokok pikiran dewan juga sama, tidak menggunakan pagu. Nah, di momen inilah OPD gitu ya, sebagai pengampu pelaksana subkegiatan pelaksana usulan ini nantinya ya, Bapak Ibu, pelaksana usulan ini nantinya itu harus memberi angka yang tepat. Jadi harus menghitung kebutuhan anggaran dan volume yang pasti setelah survei. Jadi ketika usulan ini disurvei oleh Dinas PU, itu PU udah harus siap. Dalam proses telaah ini adalah PU harus memasukkan kebutuhan volume yang pastinya dan kebutuhan anggarannya, Bapak Ibu.
Jadi karena kita tidak menggunakan paku, jadi ketiga usulan ini semua harus kita telaah. Itu Bapak Ibu, kita harus telaah sampai semuanya. Nanti ketika sudah ditelaah akan masuk ke sini hasil penelaahan perangkat daerah. Kita praktekin aja satu-satu ya Bapak Ibu biar nggak bingung. Jadi langsung aja kita ke yang pertama di pokok pikiran dewan ya. Kita tunggu usulannya keluar. Di sini totalnya ada, saya besarkan sedikit, 159 usulan. Ya, lalu kecamatan ada 29 dan kelurahan ada 178. Ini untuk ke Dinas Pekerjaan Umum. Jadi cukup banyak ya usulannya. Contoh, paling atas ini kita lihat ada usulan dari DPRD. Kita lihat di sini ya. Bahwa di sini ada dari Gerindra, Haji Gufron. Perkiraan ada, ini alhamdulillah sudah ada di keterangannya, sudah ditantumkan 270 meter dengan perkiraan 100 juta kebutuhan anggarannya ya. Ini usulannya adalah bangunan pencegah banjir atau semacam drainase sungai gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Di sini statusnya hanya bisa ditelaah atau ditolak. Jadi kalau pending ini kan tidak dilakukan proses apa-apa ya. Jadi kalau ditelaah atau saat pilihannya hanya tinggal ditolak. Jadi mau tidak mau kita harus menelaah. Menelaahnya caranya adalah di checklist ini, Bapak Ibu, checklist, lalu klik. Ketika di checklist di sini muncul tombol di sini. Jadi ketika kita checklist di sini, lalu muncul tombol di sini, gitu ya. Dia tidak terlihat ya. Nah, lalu kita klik telaah. Nah, ketika kita telaah, kita lihat di sini usulan yang tadi kita pilih. Nah, dia akan muncul menjadi usulan baru di bawah. Nah, inilah saatnya kita isikan Bapak Ibu apa saja. Misalkan tadi ini volumenya 270. Nah, sudah masuk Bapak Ibu, satuannya meter ya. Lalu kita masukkan harganya di 100 juta rupiah. Ini versi anggota dewan Bapak Ibu. Jadi harusnya Dinas Pekerjaan Umum melakukan perhitungan ulang usulan ini itu kebutuhan pagunya berapa. Jadi Dinas Pekerjaan Umum harusnya mengisikan ini sesuai dengan kebutuhan realnya ya Bapak Ibu ya. Nah silahkan lanjut ke bawahnya ini. Jadi ini utamanya nih volume pasti dan jumlah pagunya. Nah selanjutnya ke bawah lokasinya ini sudah diinputkan oleh dewan. Lalu di sini masuk ke subkegiatan apa. Anggaplah ini sudah sesuai ya. Kalau tapi bisa dilakukan perubahan oleh Dinas Pekerjaan Umum nih. Lalu kita kalau ada dokumen-dokumen yang mendukung usulan ini silahkan dimasukkan seperti biasa ya Bapak Ibu. Ini saya skip. Lalu kita simpan. Gitu. Nah, di sini tersimpan Bapak Ibu. Nah, ketika tersimpan usulan anggota dewan tadi yang tadi ini Bapak Ibu, ini statusnya berubah menjadi ditelaah. Tadinya pending jadi ditelaah. Dan dia menjadi usulan baru, muncul usulan baru dari versi telaahan SKPD di usulan hasil penelaahan perangkat daerah. Kita coba buka ya. Nah, di sini muncul di sini. Di sini referensi usulannya muncul. Pokir DPRD. Perubahan terbaiknya gitu. Untuk jadi ini keterangan dari anggota dewannya. Lalu kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ada pengusulnya. Di sini adalah Haji Gufron dari Gerindra gitu. Nah, di usulan telah ditelah menjadi usulan baru. Jadi statusnya catatannya begitu. Nah, di sini subkegiatannya sudah jelas, usulannya apa, segala macam, ininya berapa, pagunya berapa, volumenya berapa. Ini hasil usulannya ini. Nah, nanti Bapak Ibu ini otomatis akan menjadi sub output di Renja. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu, jangan dianggap remeh ya. Jadi jangan dianggap remeh hasil telahan ini. Contohnya lagi, kita coba satu lagi. Jadi telahan ini jangan Bapak Ibu anggap remeh. Sama halnya dengan usulan kelurahan dan kecamatan nanti atau sama, itu semua akan menjadi sub output di Renja. Jadi Renja itu tidak bisa diinput kalau tidak ada usulannya. Jadi Renja itu terbentuk dari usulan-usulan ini, usulan perangkat daerah, usulan pokir, dan usulan kecamatan dan kelurahan. Jadi Renja tidak akan ada isinya kalau tidak ditelaah Bapak Ibu.
Jadi harap memahami pentingnya penelaahan ini Bapak Ibu. Nah, lanjut selanjutnya yang ini sudah ditelah, kita ke bawahnya. Misalkan ya ini Bapak ya, ini juga sama, revitalisasi sungai oleh Ahmad Effendi SAG. Ini anggota DPRD. Kita klik checklist di sini, lalu kita klik telaah. Gitu. Lalu kita pilih, masuk ke bawah, volumenya berapa. Di sini tidak ada keterangan volume. Jadi PU yang harus menentukan volumenya ini berapa gitu, melalui koordinasi dengan anggota DPRD dan data-data infrastruktur yang memang dimiliki oleh perangkat PU sendiri gitu ya Bapak Ibu. Misalkan ini satuannya panjang misalkan 50 meter ya Bapak Ibu. Lalu masuk harganya, mungkin ini perkiraan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini saya tidak punya data, jadi harusnya PU yang punya data ini. Nah, kita anggap sub kegiatannya benar ya, sub kegiatannya benar. Atau kalau terkait dengan sungai harusnya bukan ini, kita anggap ini salah ya Bapak Ibu ya, sub kegiatannya. Lalu kita perbaiki. Nah, di sini kalau memang ininya terkait dengan sungai, nah contohnya ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali ya kalau terkait dengan sumber daya air. Jadi ini banyak sekali. Nanti PU yang harus mengarahkan ini ke sub kegiatan yang benar. Sekali lagi, jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Jadi ketika usulan ini begini, ini nilai rupiah ini, volume ini akan masuk ke sub kegiatan ini. Jadi jangan dianggap remeh, diisi dengan sebaik mungkin ininya supaya tidak salah sub kegiatan. Lalu kita simpan. Nah, untuk dinas-dinas yang usulannya banyak, ini memang akan banyak proses penelahannya, mungkin akan panjang. Nah, jadi bisa dilakukan keroyokan oleh orang-orang yang paham ya Bapak Ibu ya, paham terkait dengan usulan-usulan ini. Itu Bapak Ibu. Nah, ini usulan pokir tadi kita verifikasi 2 ya. Ini sudah kita telah 2, masuk ke sini. Usulan hasil penelahan perangkat daerah 2, ada 2. Lalu pokir begitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih begitu. Muncullah di sini nanti 2. Kalau kita lihat di sini, kita lihat informasinya, dia dari pengusulnya ada ya, dan ininya telahannya ada. Nah, kita lanjut ke usulan kelurahan. Nah, ke usulan kelurahan sama prosesnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menelaah satu persatu. Contoh di sini tanggul sungai ya, pembangunan tanggul sungai. Di sini panjangnya 2 km, pagunya kita nggak tahu. Klik telaah. Karena memang di sini untuk yang kelurahan ini memang Bapak Ibu sebenarnya bisa ada opsi langsung dilanjutkan. Tapi di sini pagu ini tidak terisi. Jadi mau tidak mau ya, karena kita tuh pengen Musren Bangkel dan kecamatannya tanpa menggunakan pagu. Jadi kita mau tidak mau OPD yang harus melakukan telahan supaya datanya nanti menjadi lengkap ya Bapak Ibu. Kita pilih isunya segala macamnya. Nah, ini sudah ada volumenya 2 km, tinggal pagunya berapa. Misalkan 2 km itu ini tanggul sungai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada. Dia alhamdulillah ini udah sesuai ya sub kegiatannya. Jadi tinggal disesuaikan ini. PU harus menyesuaikan ini ke sub kegiatan yang tepat. Lalu kita simpan. Nah, seperti itu. Ini usulan kelurahan. Jadi proses penelaahannya terus dilakukan sampai semua ditelaah. Itu. Nah, lalu usulan kecamatan. Sama, usulan kecamatan juga Bapak Ibu. Contoh ini yang paling atas dari Kecamatan Purwakarta, gedung. Oh, ini untuk gedung kecamatan ya, sepertinya. Coba kita checklist. Lalu kita telah. Sekali lagi, untuk saat ini semua usulan harus ditelaah ya Bapak Ibu ya. 1 unit, usulan pagunya berapa, misalkan itu.
lalu kita simpan. Nah gitu. Nah nanti usulan-usulan ini Bapak Ibu setelah masuk ke dalam Renja itu baru akan kita bahas melalui proses verifikasi Bapeda dengan OPD gitu Bapak Ibu. Jadi nanti angka fixnya silahkan disiapkan dokumen-dokumen perhitungannya, dokumen-dokumen perencanaannya, setiap output ini berapa kebutuhan anggarannya. Nah, seperti kita lihat tadi, ini sudah masuk 4 usulan, satu dari yang kita lihat tadi ya, usulan kelurahan yang ini sudah ditelaah. Lalu sama usulan kecamatan yang tadi juga sudah ditelaah. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini proses penelaahan seperti itu, ini ditelaah. Jadi nanti semua ditelaah ya Bapak Ibu. Masuklah semua ke sini. 4 usulan tadi. Jadi 1 usulan kecamatan ya, usulan Musrenbang Cam, 1 usulan Musrenbang Ke, lalu 2 usulan Pokir. Gitu. Ini sudah saya telaah. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk melihat akumulasinya, itu apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam yang sudah ditelaah, kita klik Renja. Lalu di bawahnya ada kompilasi usulan. Nah, ini usulan yang sudah masuk. Jadi Bapak Ibu. Nah, jangan kaget ini usulan kecamatan kelurahannya kosong karena kita menggunakan proses telaah. Jadi semuanya masuk ke usulan perangkat daerah Bapak Ibu. Itu. Jadi ini totalnya semua ada 7. Nah, hasil telaahannya ada 4 yang tadi ya. 4 itu ada 2 dari Pokir, 1 dari kecamatan, 1 dari kelurahan, lalu usulan perangkat daerahnya ada 3. Totalnya ada 7. Ini semua yang sudah masuk ke yang masuk ke kompilasi. Jadi inilah yang nanti kita akan sedot menjadi Renja. Jadi kalau tidak ditelaah, tidak masuk ke kompilasi, daftar kompilasi usulan ini, nanti tidak akan masuk ke dalam Renja. Dan nilai rupiah renjaannya tidak akan masuk. Jadi Bapak Ibu hati-hati, proses telaah ini menurut saya bagian paling penting ya dalam penyusunan renja ya. Nanti bagian keduanya adalah proses verifikasinya nanti yang penting. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang nilai jadi nilai total renja yang sudah masuk sampai dengan saat ini di Dinas Pekerjaan Umum adalah 2,55 miliar Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Nah, ini renja awalnya bisa kita cetak. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi renja di SIPD ini berdasarkan usulan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita input pagunya berdasarkan tiap OPD gitu, tidak. Jadi dia akan langsung muncul seperti ini. Gitu. Jadi ini program kegiatan, subkegiatan ya Bapak Ibu, langsung muncul apa namanya, output yang tadi ingin dibawa, output yang diusulkan tadi, lalu ini seperti ini Bapak Ibu, gitu, sudah muncul. Nah, ini adalah versi yang di luar perangkat daerah. Ya, kita tutup dulu. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini tahap kedua. Nanti kita akan lanjut di tahap ketiga selanjutnya terkait dengan verifikasi usulan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.